Kenapa kamu masuk ke jasad ini? Kenapa kamu masuk ke jasad ini? Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Sebuah dosa yang telah dilakukan kepadaku. Sebuah dosa. Bel. Halo guys, selamat datang kembali di Studio Film. Thank you yang sudah ngeklik video ini. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Rasuk 2. Pastikan kalian tidak menontonnya sendirian ya, karena film kali ini seram. Tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung kita ke ceritanya. Film diawali di ruang otopsi ketika ada jenazah seorang perempuan tanpa identitas yang sedang diotopsi oleh para dokter. Di sini juga ada pemeran utama kita, Bella, yang diperankan oleh Nikita Willy. Dalam cerita ini, Bella mempunyai kelebihan dapat melihat makhluk-makhluk astral, namun Bella ingin hidupnya normal seperti orang lain. Saat Bella melihat jenazahnya dan dapat menganga serta tersenyum melihatnya, Bella ketakutan, lalu ia lari dan keluar dari ruang otopsi. Setelah kejadian di rumah sakit tadi, kini kita beralih ke scene di mana Bella sedang berada di rumah bersama kakaknya. Saat Bella sudah tersadar dari pingsannya, ia ketakutan, lalu kakaknya menenangkannya. Kakaknya sudah tahu akan kelebihan Bella. Bella di sini menceritakan apa yang terjadi kepadanya, hingga saat kakaknya pulang, Bella kembali dihantui oleh hantu perempuan itu. Ia tidur tidak tenang. Ia merasa ketakutan karena ia hanya sendiri. Ia diganggu terus-menerus. Ia berteriak-teriak hingga sampai teriakan Bella terdengar oleh Raja. Saat Raja mendengar teriakan Bella, ia menghampirinya. Di sini Bella sudah mulai kerasukan roh perempuan yang diotopsi tadi siang di rumah sakit. Disinilah aku akan tinggal. Saat Raja masuk ke dalam kamar Bella, ia mengecek keadaan di kamarnya dan memanggil-manggil nama Bella. Saat ia mengetahui Bella berada di atas kasurnya, ia menghampiri Bella dan memanggil namanya. Namun, tak ada respon dari Bella, hingga ia memberanikan diri untuk memegang bahu Bella. Saat bahu Bella sudah dipegang, Saya masih belum mau mati. di scene ini kita diperlihatkan hantu perempuan itu marah kepada Raja. Lalu ia menyeretnya hingga membantingnya.
Setelah kegaduhan itu, penjaga asrama tempat Bella tinggal pun datang ke kamar Bella. Ia pun menanyai apa yang terjadi, hingga ia mengetahui bahwa Bella sedang kerasukan. Lalu ia mengatakan, "Bella, ini aku, Mang Ijan." Ia mencoba menenangkan hantu itu. Namun hantu itu marah lalu membanting gelas kepada teman Bella. Di sini Mang Ijan lalu menangkap Bella bersama teman-temannya, lalu menidurkan Bella di tempat tidurnya. Mang Ijan pun menanyai kenapa hantu itu merasuki jasad Bella. Di sini kita flashback pada scene awal film. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. Sebuah dosa yang telah dilakukan kepadaku. Sebuah dosa. Bel, Sebuah dosa. kamu harus keluar dari jasad ini. Keluar. 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 Kini kita beralih ke scene di mana Bella sedang menemui dokter psikiaternya. Ia menceritakan semua hal yang terjadi kepadanya karena Bella ingin hidup normal seperti orang-orang lainnya. Setelah itu, kita diperlihatkan Bella sedang lari pagi. Ia merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ia terus berlari, dan berlari. Lalu ia melihat ada sesosok memakai baju hitam. Ia berteriak untuk meminta agar sosok itu pergi dan jangan mengganggunya. Ternyata sesosok itu adalah kakak Bella. Berlanjut lagi ke scene di mana Bella sedang berbincang dengan Raja. Raja adalah sosok pria yang menyukai Bella. Di sini Bella menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Lalu Raja mengajaknya untuk pergi jalan-jalan, dan Bella pun menyetujuinya. Hingga saat ia pergi jalan-jalan, lalu ia mampir ke sebuah kedai kopi. Lalu Bella pun menanyai Raja, kenapa harus dirinya? Raja pun menjawab, karena Bella istimewa. Bella pun menanyakan, apa karena kelebihan Bella? Namun Raja menjawab, bukan karena itu. Hanya ia berbeda dari wanita-wanita lainnya. Ia adalah wanita istimewa bagi Raja. Hingga malam pun tiba, akhirnya Bella memutuskan untuk kembali ke asramanya. Namun ia merasa ada yang sedang mengikutinya. Saat ia perhatikan sekitar, Bella tak menemukan apa-apa. Sesampainya ia di dalam kamar, ia mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti dari kejadian yang ia alami satu persatu. Hingga pagi pun tiba, Bella menghampiri Raja di depan kamarnya. Ia merasa bahwa ada seseorang yang sedang berada di dalam kamar Raja, namun Raja tidak mengakuinya. Ia mengatakan kepada Bella mungkin Bella masih mengantuk dan mencoba merayu Bella. Bella memperlihatkan hasil penemuannya, apa yang terjadi padanya. Saat itu sahabat Bella melihat keromantisan Bella. Ia merasa cemburu karena sahabatnya itu suka kepada Raja. Di sini sahabat Bella berdua membahas masalah Bella. Kita kembali kepada Bella. Saat ini Bella sedang berada di ruang otopsi. Ia mengumpulkan bukti-bukti hasil dari otopsi wanita yang pernah ia otopsi bersama dokter-dokter yang tanpa identitas dulu. Ia mencoba mengupas. Mungkin ia dapat menemukan keluarganya.
Namun saat ia mencari bukti, dokter datang menghampirinya. Ia memarahi Bella. Bella hanya mengatakan ia hanya ingin mencari tahu tentang perempuan itu. Namun dokter melarangnya karena kasus wanita ini sudah ditutup dan besok akan dikuburkan. Setelah dokter pergi meninggalkan Bella, Bella masih berada di ruang otopsi. Dan lagi-lagi ia diteror oleh hantu wanita itu. Sampai di adegan di mana hantu wanita itu memegang tangan Bella. Hingga Bella dapat penglihatan sekilas tentang hantu wanita itu. Hantu wanita itu meminta kepada Bella untuk jangan berhenti mencari tahu tentangnya. Setelah Bella memutuskan untuk membantu hantu itu, ada seseorang wanita datang menghampiri Bella. Ia memperkenalkan dirinya bernama Daya, dan ia mempunyai sahabat bernama Dara. Ia menceritakan bahwa dulu Daya pernah berpacaran kepada raja. Hubungan ini membuat kami serasa di surga. Tapi terkadang rasanya seperti di neraka. Kan kamu tahu kalau aku nggak suka sama orang banyak alasan. Raja, please stop. Setelah Dara mengetahui bahwa sahabatnya Daya dipukuli oleh kekasihnya raja, Dara pun mengajak Daya untuk pergi dari villa ini. Ia mengatakan kepada Daya untuk meninggalkan villa ini. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi dari villa. Dan setelah mereka berdua pergi, akhirnya raja mengetahui bahwa Daya meninggalkannya. Lalu raja pun mengejar Daya, dan setelah itu raja pun mencegat Daya dengan motornya. Setelah kejadian ini, mereka pun bertengkar di pinggir jalan. Hingga sampai tangan raja digigit oleh Daya, lalu didorongnya hingga membuat raja terjatuh. Setelah raja terjatuh, Dara meminta Daya untuk bergegas pergi meninggalkan raja. Sampai raja marah hingga memecahkan kaca mobil mereka berdua. Dara pun mengajak Daya untuk segera lari meninggalkan raja. Mereka berdua berlari masuk ke dalam hutan. Raja pun tidak tinggal diam. Ia ikut mengejar mereka berdua hingga sampailah mereka di tengah hutan. Namun sayangnya raja dapat menemukannya dan menangkap Daya. Di sini sahabatnya ingin membantu Daya agar dilepaskan raja. Namun sayangnya tanpa sengaja raja mendorong Dara hingga jatuh ke dalam jurang. Daya histeris melihat keadaan ini. Namun raja marah dan mengancam Daya agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Kini kita beralih ke scene di mana raja tengah menggonceng Daya untuk kembali pulang ke rumah. Namun saat raja menengok ke belakang, ia terkejut karena yang diboncengnya bukanlah Daya, namun melainkan adalah raja pun berusaha untuk bangun dan mencoba menyadarkan Daya. Sampai saat Daya telah sadar, raja memaksa Daya untuk ikut bersamanya masuk ke dalam hutan. Kini kita diperlihatkan scene di mana Bella telah menyusul mereka berdua. Lalu Bella pun ikut masuk ke dalam hutan dan memanggil-manggil nama raja dan Daya. Di sini Daya mencoba melawan raja, namun kekuatan raja lebih kuat daripada Daya. Kita beralih kepada Bella yang sedang mencari raja dan juga Daya. Ia berteriak memanggil nama mereka berdua. Di sini raja mengetahuinya, lalu dengan teganya ia memukul
Bella hingga pingsan. Kini raja pun berlari meninggalkan Bella. Sayang, Bella Kau mau menyusul pergi raja. kemana, Raja? Tidak ada tempat di sini untuk kamu pergi. Bahkan tidak ada tempat dimanapun untuk seseorang melupakan dosa-dosanya. Bella, Kamu masih berpikir aku Isabella? Akhirnya kini Bella pun tersadar kembali dan ia melihat raja yang terjatuh di dalam jurang. Ia berusaha untuk menolong raja, namun ia tak dapat menggapai tangannya. Hingga sampai saat dimana ia dapat menyentuh tangan raja. Nah, kau bersama dosa-dosa. Setelah kematian raja, Bella membawa Daya ke rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang Daya alami. Kini kita beralih ke scene di pemakaman Dara. Ibu Dara menangis mengenang atas kepergian Dara. Ia bersedih dan juga Daya pun ikut bersedih. Berlanjut ke scene di mana Bella tengah mengantar kakaknya untuk pulang. Di sini mereka berbincang-bincang dan kakaknya menasehati Bella untuk berhati-hati. Ia mengingatkan Bella untuk berhati-hati kepada para lelaki karena mengingat kejadian raja. Lalu saat Bella memasuki kamarnya, ia masih merasa horor. Ia memperhatikan sekitar. Ia merasa ada yang aneh di kamarnya. Namun ini semua adalah kejutan dari teman-temannya. Ulang tahun gue kan masih lama. Sahabatnya pun meminta maaf kepada Bella karena kecemburuan ia kepada Bella. Dan sahabat yang satunya pun juga meminta maaf kepada Bella karena ia tidak percaya dengan yang namanya setan. Akhirnya mereka berbaikan dan bersatu, lalu berpelukanlah mereka bertiga. Setelah kedua sahabatnya kembali ke kamar mereka masing-masing, akhirnya Bella melihat ke jendela. Ia melihat sosok Dara di sana. Inilah akhir dari alur cerita film Rasuk 2. Ending yang tak terduga. Awalnya Mimin mengira kakak Dara lah dalang dari semua ini. Oke deh guys, mungkin segini dulu alur cerita dari Mimin. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan video ini. Mohon dukungannya untuk mengembangkan channel Studio Film dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya.
agar kalian tidak ketinggalan saat Mimin upload video terbaru. Oke deh, see you next video. Bye bye.